Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo SQers, selamat datang kembali di channel YouTube Niki Motor. Gua Teddy JL. Teman-teman, hari ini gua bakal presentasikan mobil Sines ya. Sines ini dinamakan berikut sama ownernya, yaitu Sines C Zenic ya. Ini salah satu squad Niki Motor yang sangat aktif berkompetisi ya. Mobil ini dari awal bangun audionya yaitu masih menggunakan sistem lamanya, yaitu masih sistem DSPM ya, sudah sangat aktif berkompetisi ya. Sampai sekarang Sines ini sudah berhasil mengumpulkan 16 trofi ya. Dari pertama kali masang yaitu sekitar ya mungkin ada 2 tahunan yang lalu ya. Nah, awalnya ownernya sebenarnya tidak berencana mengikuti kompetisi ya. Masang audio hanya untuk pengen puas aja gitu. Tapi karena spek yang pertama kali terpasang itu beliau sangat happy, sangat puas ya. Dan kebetulan beliau ini pencinta blam audio ya. Pertama kali nyoba full set blam audio sesuai sama idealismenya, pengen full blam gitu ya. Sampai DSPM-nya, sampai ampli-nya semua pakai blam. Beliau sangat happy akan hasilnya dan minta saya gas ke kompetisi. Nah, dari situlah perjalanan audio mobil Sines ini dimulai gitu ya. Upgrade bertahap mulai dari perkabelannya sampai spek yang sekarang ini sudah cukup tinggi ya speknya ya, sudah pakai multi-amp, speaker blamnya pun naik ke seri yang paling tinggi gitu ya. Mobil ini juga udah sering diliput oleh media-media audio ya, termasuk Sound Edit ya, baru belakangan ini dinaikin videonya gitu. Nah, kali ini gua akan mereview mobil ini dengan versi gue. Kita juga men-sharing karena prestasi terakhir baru-baru ini juga mendapatkan champion di kelas Outlaw ya, di Mobile Sound Festival gitu. Jadi Outlaw itu adalah kelas yang unlimited ya, jadi tidak memperhitungkan budget lagi, jadi unlimited. Semua mobil boleh main di kelas itu gitu ya. Ayo gua ajak teman-teman untuk lihat satu persatu mulai dari depan sampai ke belakang, perangkatnya sama perkabelannya seperti apa, dan pada akhirnya akan gua rekam hasil suaranya supaya bisa sharing ke teman-teman hasil suaranya seperti apa. Jadi di mobil ini kita main 4-way teman-teman. Ada super tweeternya, semua dari Blam Audio. Speakernya pakai Blam Signature Multics ya. Kalau Blam Signature Multics ini gue suka tweeter yang model tweeter gedenya ya. Ini bahan konusnya dari magnesium, jadi dia metal dome ya. Extend high-nya sangat bagus. Nah, kebetulan di mobil ini kan bosen ya, semua warna hitam. Nah, si Multics ini ada yang model rose gold tweeternya. Setelah dilihat-lihat, kombinasinya cakep juga. Akhirnya kita sepakat pakai yang tweeternya rose gold ya. Nah, ini ada super tweeter punya Blam juga gitu. Finishing bikin pilarnya ya seperti biasa kita pakai pots ya gitu. Ini potsnya bahannya aluminium ya. Nah, midbass juga kita modifikasi ya, dikeluarin dari pintu tapi tidak bikin box mobil ini karena ownernya tetap masih pengen ada tempat minum ya gitu. Modifikasi lain di front end ini ya cuman ada controller DSP, kita custom di tempat armrest ya. Udah, that's it, very simple. Kita lihat ke belakang. Nah, di saat peralihan antara sistem DSPM menuju ke multi-amp ya, ownernya ini agak ngegas nih teman-teman ya. Ngegas artinya pakai amplifiernya Mosconi Zero ya, 04 2 biji dan 01 1 biji. Teman-teman tahu kan itu big size semua ya. Cuman gue dapat challenge, dia tetap mau mempertahankan baris ketiga ya. Akhirnya mau nggak mau bagasinya kita bangun seperti apartemen gedung bertingkat. Jadi di sini ada 3 susunan perangkat ya, dari yang paling bawah ya. Kita harus pikirin juga sirkulasinya bagaimana, karena ownernya ini aktif banget di klub Zenix ya, yaitu Insanity, sangat sering touring ya. Jadi ini bener-bener harus bisa heavy duty gitu, perjalanan jauh dan durasi perjalanan panjang ya, audionya harus handal sehingga bener-bener minim trouble gitu ya. Gimana sirkulasi udaranya semua kita harus pikirkan. Jadi di sini ada 3 susun ya, amplifier, ada VSS, ada kapasitor bank, ada streamer, ada DAC, ada GSC punya reservoir, ada 2 biji kan reservoirnya. Jadi
PR-nya cukup banyak teman-teman untuk menyusun ini supaya secara estetika juga enak, secara daily use juga enak, tapi secara fungsional apa segala macam bisa terakomodir semua gitu. Nah, beginilah hasilnya jadinya ya. Kita tetap bisa siapkan tempat buat headrest. Ini juga pesan dari ownernya, tidak boleh nggak bisa gitu ya. Nah, ini streamer terpaksa kita taruh begini. Box subwoofer menggunakan Blam Super Sub ya, 10 inch. Box subwoofer sudah mengalami treatment berkali-kali juga sampai akhirnya kita dapatkan volume yang pas sama rigiditas yang pas gitu. Sepasang surround speaker masih dipertahankan untuk menghibur penumpang yang duduk di baris kedua ya. Oke, let's go, kita masuk ke dalam teman-teman. Nah, gue udah di dalam mobil Cines nih teman-teman ya. Karena kita menggunakan streamer ya, jadi ownernya ini sudah menyediakan iPad untuk si controller si streamernya ini. Jadi enak banget teman-teman ya. Kalau pakai iPad nih tampilannya gede banget, terus playlistnya langsung ada di sampingnya si pilihan lagunya. Jadi kita enak banget ya, nggak perlu slide-slide per halaman lagi, per page lagi. Itu enak banget pakainya, nggak sampai terlalu distract juga kalau kita sambil nyetir gitu ya. Mungkin ya kalau lagi ada macet-macet dikit bisa pilih-pilih lagu gitu kan ya, seru juga sih gitu ya. Ya lama-lama fungsi head unit asli bener-bener hanya untuk melihat map saja nih teman-teman. Di mobil ini pun si head unit asli tetap masih kita bunyikan teman-teman, tapi tidak melalui speaker utama yang dipakai untuk main system ini gitu, tapi kita menggunakan speaker pintu tengah gitu ya. Karena pintu tengah ini dari awal ownernya bangun mobil ini bener-bener nggak di upgrade gitu loh, bener-bener standar aja karena nggak dipakai juga gitu loh. Jadi waktu masih awal pakai DSP-M itu kan Bluetooth streaming to DSP ya, jadi speaker tengah ini bener-bener non fungsi gitu. Nah, saat memakai streamer akhirnya speaker pintu tengah ini kita fungsikan sebagai bunyi dari navigation gitu ya, jadi bunyi dari head unit orinya gitu. Jadi ya sekarang jadi kepake lagi gitu. Segera gue akan lakukan tes song nih teman-teman ya. Jadi tes song ini karena mobil ini belum lama habis di review juga sama Sound Edit ya. Mungkin teman-teman bisa nonton reviewnya, apa komentarnya Kevik ya tentang mobil ini segala macam ya. Nah, kali ini rencana gue nih, gue pengen memakai lagu yang persis sama yang dipakai sama Sound Edit ya, sama Kevik ya untuk tes songnya. Bro Kevik bukan mau menandingin ya. Tapi kita mau coba mempresentasikan hasil rekaman suaranya ya dengan lebih fullest gitu ya. Karena setelah habis review sama Sound Edit sama Kevik ya, mobilnya dibawa tanding ke Bandung dan dapat juara champion di Outlaw. Jadi di kompetisi itu selalu kita melakukan perbaikan lagi ya tentang tuningannya ya, karena act by situation di kelas sebelumnya mungkin udah dapat komentar dari juri, kita perbaikin. Nah, kebetulan kelas Outlaw itu di pertandingan sore gitu mulainya. Jadi ini adalah final settingan dari MSF QR5 kelas Outlaw gitu. Nah, setelah habis pertandingan pun kita masih perbaikin lagi. Jadi dalam tempo nggak nyampe 1 minggu aja mobil ini sudah banyak dapat perbaikan gitu ya. Jadi ya itulah bagaimana kita mematangkan sebuah mobil gitu ya. Dan kita selalu compare dengan settingan lama mana yang lebih baik kita ambil gitu ya. Nah, oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita segera sound test ya. Oke, lagu pertama kita akan tes Wonderful Tonight dari Chening ya.
puts on her makeup, brushes her long hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And as she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and I wonder all it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now that I've got maker. So I give her the car keys. She helps me to bed, and then I tell her as I turn off the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Wonderful Tonight dari Cening. Jadi salah satu kelebihan dari mobil Cines ini di audionya ya, yaitu dia selalu itu dapat pujian dari judge bahwa mobil ini sangat balance ya. Artinya tonalnya itu, tonality-nya itu sangat balance. Dari high, mid low sampai subwoofer itu balance saja gitu, enak didengarnya itu enak gitu, balance. Nah, semakin matengnya mobil ini membuat stagingnya, panggungnya ini semakin balance juga ya, depth-nya, lebarnya, tingginya udah sangat-sangat konsisten gitu, sangat stabil gitu. Teman-teman mungkin bisa keciri ya kalau dengerin pakai headset ya, karena ini kita mencoba merekam sebaik mungkin ya, sehingga bisa merepresentasikan suasana sebenarnya di dalam mobil gitu. Bahkan stereonya pun kita teman-teman juga bisa feel gitu ya, feel kiri sama kanannya itu benar-benar terpisah gitu. Oke, kita ke lagu berikutnya teman-teman. Quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm sorry I was blind. You were always on my mind.
time, but you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Little things I could have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. 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 Kenapa ya lagu ini yang seperti Kevin juga ngomong ya, lagu ini emosinya dapat banget ya. Jadi emosi itu apa sih? Kenapa bisa ada sistem yang kita bisa ngerasain, ada yang sistem kita rasa ya enak didengar tapi biasa aja gitu. Nah, kalau teori gue, emosi itu tertangkap dalam fullness si frekuensi yang kita dengar ya. Jadi kalau frekuensi yang kita dengar benar-benar keluar semua dan balance ya, kata kuncinya harus balance teman-teman. Kalau sistem kamu nggak balance, emosinya mungkin nggak dapet karena dia ada yang saling nutupin, ada suara tertentu yang saling menutupin gitu, sehingga kita nggak dapet balance-nya gitu. Tapi kalau semua udah balance masuk ke telinga gitu ya, sudah penuh semuanya, itu bakal tercipta sendirinya, stagingnya, emosinya, apa yang mau disampaikan sama rekamannya itu semua bisa kita dapetin gitu. Ya itu teori gua ya kan. Kalau Anda punya teori lain ya silakan kita bisa diskusi gitu. Ya, tapi ya anyway, sistem ini memang sudah sampai ke tahap itu ya, sampai dimana kita bisa ngerasakan detailnya dan warmnya tetap ada gitu ya, sehingga kuping kita juga nggak sakit gitu ya. Teman-teman dengerin sendiri deh pakai headset deh. Karena ini memang harus experience yang ini ya, yang benar-benar detail dengerinnya gitu. Oke, kita ke lagu berikutnya. Nah, ini lagunya ngebas ya. Jadi kita coba mempresentasikan ini dengan lebih baik rekamannya gitu ya.
Nah, Playing God lagu kebangsaannya Kevik. Jadi ya lagu ini seperti yang Kevik sempat ngomong di videonya waktu nge-review mobil ini ya. Awalnya lagu ini memang dia agak pelan ya, agak pelan. Itu kayak antara pemain gitarnya sama mic-nya itu dari jauh dari jauh, terus makin lama makin mendekat. Jadi sebenarnya lebih tepatnya dia bukan mendem ya, tapi dia dari jauh gitu, dari jauh terus mendekat baru langsung in front of mic gitu loh. Jadi baru rekaman realnya gitu. Jadi itu kesan buteknya itu sebenarnya di sistem ini memang terdengarnya sangat clear ya. Tapi kita juga bisa mencirikan dia dari jauh dulu nih, baru makin lama makin dekat gitu. Sebenarnya begitu ya, gue koreksi sedikit gitu. Tapi anyway again, gue bilang mobil ini tonalnya sudah sangat balance, sehingga mau nelen lagu apapun sebenarnya nggak akan jadi masalah. Yang penting rekamannya bagus gitu. Jadi ya itulah seperti yang teman-teman bisa dengar ya di lagu tadi, itu bassnya juga sangat kenceng speednya ya, sama cepat juga speednya gitu. Sehingga kalau sistemnya nggak sanggup menghandle ini, kontrolnya akan sangat jelek gitu. Jadi ya lulus aja sih ya di sistem ini ya gitu, malah enak banget didengarnya. Sekarang kita ke lagu berikutnya. Nah ini lagu yang ada di tracknya Usachi ya, Usachi terbaru ya. Waktu kita ngikutin pertandingan Usachi itu, si juri Meksiko itu Javier ya namanya ya, dia pengen dynamicnya benar-benar keluar. Jadi dia minta kita volumenya segede-gede mungkin, semampu-mampunya sistem kita sanggup gitu. Jadi di rekaman kali ini juga gue pengen naikin sedikit ininya ya, volumenya ya. Mungkin teman-teman bisa coba ngerasain lagu ini kayak apa sih gitu, ramenya instrumennya sama separasinya gitu ya, sama tentu saja bass subwoofernya ya gitu. Oke, kita mulai ya.
Nah, itu dia teman-teman. Separasinya terdengar dengan sangat jelas dan impact kesan live-nya dari drumnya juga kita bisa merasakan big size instrumen itu dengan proper gitu ya. Nah, bagaimana menurut Anda teman-teman SQers hasil suara di mobil ini? Mungkin bisa kasih kita masukan ya. Tentu saja saya kemarin mereview video sendiri juga ya. Kita mencoba pakai headset yang biasa. Ternyata ya actually bukan biasa juga. Gua pengguna iPhone ya. Gue punya AirPods Pro generasi 1, tapi gue juga punya headphone reference ya, yaitu Beyerdynamic DT900 Pro X ya, DT900 Pro X. Nah, saat saya mendengarkan pakai AirPods ya, itu kerasa high-nya kurang open gitu. Saya pikir ada yang salah dengan rekaman saya ya, tapi begitu saya dengar ulang YouTube saya memakai Beyerdynamic DT900, wah, di situ clear sekali gitu. Jadi gears yang kalian pakai untuk menjadi benchmark untuk mendengarkan ya, itu penting banget karena responnya tuh bisa sangat beda gitu ya. Rasanya dengan begitu AirPods saya jadi jelek banget suaranya gitu. Mungkin udah saatnya ganti yang Gen 2 kali ya. Gak tahu sebagus apa suaranya. Oke. Nah teman-teman, anyway, ya itulah review gue tentang Cines ya, Cines yang perjalanannya masih berjalan terus ya kan, mematangkan mobilnya, speknya, sementara ownernya memutuskan stop sampai di sini, enjoy dulu ya, tanding dulu, perang dulu sampai titik darah penghabisan gitu. Sampai ada juri yang komen suaranya kurang mewah, baru di upgrade lagi. Gitu. Kurang mewah lagi kok. Kalau suaranya lemes. Kalau suaranya lemes. Tapi enggak, ini sudah bagus banget sistemnya. Jadi sudah siap perang ya gitu ya. Tinggal ya kita manage dengan lebih baik lagi, matengin tuningannya. Oke. Nah, teman-teman, begitu dulu video kali ini. Gua thank you udah ikut menonton sampai dari awal sampai akhir. Buat Anda yang belum like dan subscribe, jangan lupa kasih like dan subscribe. Subscribe itu gratis guys gitu. Itu bisa membuat kita lebih semangat lagi gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah.